Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A kelas manajemen 4I mata kuliah praktik kewirausahaan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Aditya, NIM 493. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama konsep Fredmato. Fredmato adalah produk olahan dari bahan dasar kentang yang dihaluskan serta dilapisi oleh kulit pangsit kemudian digoreng. Lalu Fredmato sendiri merupakan inovasi dari mashed potato, yaitu olahan kentang yang ditumbuk dan diberi bumbu. Biasanya olahan ini langsung disantap begitu saja. Oleh karena itu kami melakukan inovasi untuk memberikan sesuatu yang baru, yaitu dengan cara menggorengnya atau yang bisa disebut seperti fried mashed potato. Lalu selanjutnya creamy inside crispy outside. Tagline produk kami yaitu yang seperti saya sebutkan, creamy inside crispy outside, dengan isian mashed potatoes yang sangat creamy ditambah dengan topping sosis serta keju, membuat rasa dimiliki oleh produk kami berkarakter dan lebih disukai oleh para remaja, khususnya mahasiswa. Kemudian kulit pangsit sebagai iuran dari Fredmato membuat produk kami ini sangat crispy. Selanjutnya saya Bahtiar Eka Prakasa, NIM 447, akan menjelaskan tentang pemilihan logo dan filosofi Fredmato. Logo ini kami pilih karena terinspirasi dari bahan dasar utama, yaitu kentang. Kentang sendiri hidupnya merambat. Hal ini mengakibatkan seperti usaha kami yang lama-kelamaan akan merambat dan membesar. Selanjutnya kemasan produk. Kemasan produk dari Fredmato ini sendiri adalah dengan menggunakan bahan dasar kertas. Dengan pertimbangan kertas ini dapat didaur ulang dan lebih eco-friendly dan ramah lingkungan. Kami sangat menghindari untuk menggunakan bahan dasar plastik karena sangat tidak bagus untuk lingkungan dan susah untuk didaur ulang. Kemasan Fredmato memiliki dua versi, yaitu versi single yang kayak di atas, atau untuk pembelian satu produk, dan versi double untuk pembelian yang lebih dari satu produk. Jadi contohnya kayak yang di bawahnya itu lebih besar. Kalau yang single kerasa kurang, bisa yang double. Nama saya Anissa Primayulianti, NIM 471. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi yang selanjutnya itu ada komposisi dan alat yang digunakan. Yang pertama itu ada kentang. Jadi kentang ini kita dalam satu proses pembuatan itu kita membutuhkan 4 buah kentang. Kemudian yang kedua ada kulit pangsit. Yang ketiga ada margarin 2 sendok makan. Yang keempat ada garam setengah sendok makan. Yang kelima lada bubuk 1/4 sendok makan. Kemudian yang keenam ada topping sosis. Yang ketujuh ada topping keju. Kemudian yang kedelapan ada telur. Kemudian untuk alat yang digunakan sendiri, yang pertama ada panci, kemudian ada wajan, kemudian kompor, pisau, garpu atau alat penumbuk kentang, dan yang terakhir ada piring. Yang selanjutnya ada cara pembuatan Fredmato. Jadi yang pertama kita mengupas kentang terlebih dahulu, kemudian memotongnya hingga menjadi kecil-kecil. Kemudian kita panaskan kompor, kita rebus kentang tersebut dengan menambahkan sedikit garam. Rebusnya sampai lunak. Kemudian yang ketiga itu setelah direbus kita meniriskan airnya, kemudian kita tumbuk hingga halus, kemudian kita masukkan 2 sendok makan margarin. Setelah itu diaduk kembali, kemudian kita tambahkan lada bubuk, kemudian diaduk lagi hingga rata. Kemudian setelah itu ambil kulit pangsit, kita ambil sedikit
adonan fried matonya, kemudian kita tambahkan topping sosis dan topping keju, kemudian kita lipat menjadi bentuk persegi, kemudian kita panaskan minyak, kemudian kita goreng fried matto tersebut hingga keemasan. Selanjutnya ada kebutuhan karakteristik SDM dari membuat hingga memasarkan. Jadi yang pertama ada ide itu menciptakan produk baru yang akan laris di pasaran. Kemudian yang kedua ada konsep produk, yaitu muncul inovasi olahan dari kentang yang banyak disukai oleh semua kalangan. Kemudian yang ketiga ada pengujian ide, yaitu menciptakan olahan kentang yang diberi nama fried matto yang crispy outside dan creamy inside. Kemudian yang keempat ada strategi pemasaran, menggunakan media sosial yang banyak digunakan oleh para target pasar. Kemudian ada analisis biaya, yaitu menghitung semua biaya produksi hingga promosi. Kemudian ada pengembangan, yaitu memberikan varian isi yang berbeda dan banyak digemari, sehingga tidak menciptakan rasa bosan terhadap konsumen. Dan yang terakhir ada final stage, yaitu menganalisis ulang dan memastikan produk itu layak dan siap dijual dengan mutu yang terjamin bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahad Rosi, NIM 459, akan menjelaskan slide ke-10 dan 11 dari PPT kelompok kami, di mana ada pembiayaan bisnis, di mana ada bahan baku dan kemasannya. Nah, bahan baku sendiri di sini biayanya ada kentang setengah kilogram harganya 10.000, margarin harganya 7.000, kulit pangsit isi 30 harga 8.000, sosis harganya 12.000, keju 19.000, garam 2.000, lada bubuk 1.000. Sedangkan dari kemasan sendiri kita memakai kemasan Paperbox Food, harganya itu 12.000. Dan kita menggunakan paket data untuk melakukan promosi serta melakukan penjualan, yaitu 1 bulan paket datanya 60.000. Nah, yang selanjutnya itu adalah perhitungan BEP, di mana perhitungannya itu menggunakan total biaya bahan baku, terus untuk tenaga kerjanya kita tidak ada karena yang membuat dari kita sendiri. Untuk biaya overheadnya juga tidak ada. Jadi menghitung BEP-nya itu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead, terus dibagi jumlah produknya. Nah, di sini jumlah dari semua bahan baku dan tenaga kerja biaya overhead itu 59.000 dibagi 30. Jadi nilainya 1.967. Nah, di sini kita menjual dengan harga 2.500. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faida Sulistiani, NIM 463. Jadi selanjutnya adalah konsep pemasaran. Pemasaran produk ini adalah dengan menggunakan media sosial. Karena dengan menggunakan media sosial, para konsumen dengan mudah mampu menerima rangsangan atas produk fried matto ini. Target utamanya adalah para remaja, khususnya kalangan mahasiswa yang senantiasa menggunakan jejaring sosial. Dengan menggunakan media sosial, kami berharap produk yang dibuat akan mudah dan cepat diterima oleh para konsumen. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Company profile, usaha yang bergerak pada bidang makanan yang diberi nama fried matto berbahan dasar kentang dengan varian topping dan bungkus kulit pangsit yang digoreng. Bermula dari mashed potato yang dijadikan isian pada kulit pangsit agar memiliki ciri unik dan berbeda dari produk perusahaan lain. Konsep bisnis, muncul inovasi baru dari olahan kentang yang banyak digemari oleh para kalangan serta memberikan ciri khas yang berbeda dari produk lain agar mudah dikenal. SDM, dalam kelompok kami menemukan banyak ide dan bekerja secara tim agar memperoleh hasil produk yang maksimal dan diminati banyak konsumen. Selanjutnya pemasaran, menggunakan media sosial yang mudah diakses oleh para target pasar. Keuangan, modal awal adalah sejumlah Rp131.000. Harga per produk adalah Rp2.500.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.